Kasihan kasihan Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dawadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin. Orang kalau ulangi lagi, kasih hantam lagi. Lo tahu gimana? Negara maju. Negara maju adalah negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, dan infrastruktur teknologi yang canggih relatif dibandingkan negara-negara lainnya yang kurang maju. Negara yang memiliki pendapatan minimal 11.906 US dollar atau lebih dapat disebut sebagai negara maju. Selanjutnya yang kedua, indikator keberhasilan pembangunan. Menurut United Nations Research Institute for Social Development, tahun 1997, suatu negara dapat dikatakan memiliki keberhasilan pembangunan apabila jumlah surat kabar, jumlah telepon dan radio, konsumsi protein hewani. Kedua ada menurut Rasno, pembangunan telah berhasil apabila memiliki masyarakat mengalami orang menanam modal menjadi lebih produktif, contohnya seperti menabung di bank. Yang kedua, terjadinya perubahan antara masyarakat. 4. Perubahan cara menetapkan penduduk seseorang tidak lagi berdasarkan keturunan, melainkan pada prestasi dan tanggung jawab kerja yang baik. Yang kelima, adanya perubahan acuan ekonomi, politik, sosial yang tidak lagi mengarah ke dalam, melainkan keluar. Yang ketiga yaitu karakteristik negara maju. Negara maju merupakan sebutan yang digunakan untuk negara yang memiliki pendapatan per kapita relatif tinggi daripada negara berkembang. Implikasi dari pendapatan per kapita yang tinggi adalah kemampuan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pangan yang lebih bergizi dan memadai. Suatu negara dikelompokkan ke dalam kelompok negara maju memiliki ciri kependudukan, yaitu antara lain: 2. Tingkat buta huruf rendah. 3. Pendapatan per kapita tinggi. 4. Pendudukan wanita berstatus kawin di atas usia yang 19 tahun dan banyak menggunakan alat kontrasepsi. Yang kelima yaitu yang terakhir, tingkat pertumbuhan penduduk rendah. A few moments later. Indikator negara maju. A. Angka harapan hidup. Rata-rata penduduk di negara maju dapat mencapai umur 60 tahun ke atas. Hal tersebut dikarenakan oleh baiknya pelayanan kesehatan dan taraf ekonomi. B. Pendapat per kapita. Pendapat per kapita adalah rata-rata penghasilan diperoleh keseluruhan penduduk di suatu negara. Negara berpendapat. C. Penggunaan sumber tenaga mesin dan listrik. Semakin tinggi teknologi dan pendapatan per kapita penduduk di suatu negara, berarti semakin tinggi konsumsi bahan bakar yang dapat dibutuhkan sebagai sumber tenaga. Sebut saja Amerika Serikat yang mencapai 12.820 kWh per kapita, Korea Selatan 10.220, Jepang 7.970, dan Inggris 5.303. D. Mata pencarian dan penggunaan lahan. Di negara maju, sebagian besar penduduknya bekerja di sekitar industri elektronik, mesin, dan lain-lain. Tidak hanya itu, upah kerja yang diperoleh dari sektor jumlah tenaga kerja. Negara maju memiliki lapangan kerja yang lebih terbuka dan beragam. F. Indeks statistik negara. Indeks teknologi meliputi GNP, produksi ekonomi, konsumsi industri. Gak bisa baca, sumpah ini apaan? Finlandia adalah negara maju dengan infrastruktur maksimal, sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebudayaan yang dinamis. Finlandia juga dikenal dengan negara pendidikan terbaik. Selain itu, negara Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia. Menurut data dari PISA Programmer for International Student Assessment, Finlandia menjadi satu-satunya negara di mana siswa memiliki kemampuan literasi dan tingkatnya harapan hidup yang tinggi.
Finlandia memiliki kehidupan seimbang antara sekolah dan Portugal adalah sebuah nama atau negara kesatuan yang bertata pemerintah semi-presidensial dengan berbentuk republik konstitusional di Eropa Selatan. Negara ini berbatasan dengan Spanyol di sebelah barat dan sebelah timur, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Selain itu, Portugal juga mempunyai daerah di Madeira, Azores, dan Kepulauan Selvagens. Portugal mengeklaim sebuah daerah kecil bernama Olivença yang dikuasai Spanyol sejak Kongres Wina. negara maju di Taiwan. Taiwan lebih maju, aman, tentram, dan teratur dari Indonesia dan kampung kita. Taiwan mampu menjaga ideologi dan politiknya sebagai negara baru yang eksis. Taiwan mampu menjaga kemandirian ekonomi yang luar biasa. Pendapat rakyat 390 juta rupiah per kapita, lebih tinggi dari Singapura yang 320 juta per kapita. 5. Sebaran negara maju. Sebaran negara maju banyak terdapat di benua Eropa. Hal itu disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi banyak dimiliki oleh negara-negara di Eropa. Sejarah setelah mencatat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berawal dari revolusi industri di Inggris pada periode tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat. Kemajuan negara Singapura. Singapura adalah salah satu negara industri yang sangat maju di kawasan Asia Tenggara, bahkan di dunia. Hal ini dibuktikan dengan Singapura yang menjadi epicentrum perdagangan dunia dan sebagai titik industri termaju di dunia. Faktor pendorong Singapura menjadi negara maju yaitu menurut studi ilmiah yang ditulis oleh Prita Tarigan, ada beberapa faktor pendorong Singapura menjadi negara maju yakni 1. Keberhasilan Singapura menjadi pusat perdagangan dunia. 2. Keberhasilan Singapura yang telah membangun sektor industri dan mendatangkan investor serta tenaga ahli. Yang ketiga, membangun sektor industri yang berwawasan. Yang keempat, menetapkan undang-undang ketenagakerjaan. Yang kelima, menasionalisasikan perusahaan-perusahaan strategis yang sebelumnya dikelola oleh swasta. Yang terakhir, keberhasilan Singapura menstimulasi pihak investor asing sebagai partner bisnis internasional. Negara maju. Negara maju Swiss termasuk negara paling maju secara sosial di dunia menurut Indeks Kemajuan Sosial 2015. Mempunyai akses laut yang besar dan memaksimalkan potensi yang ada serta investasi besar-besaran. Ekonomi Swiss termasuk salah satu yang sangat maju dan cukup stabil dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Eropa lainnya. Kekuatan ekonomi Swiss sebagian besar disebabkan oleh jangkauan internasionalnya. Kuat didukung oleh tarif pajak perusahaan dan industri manufaktur berteknologi tinggi. Swiss dimiliki tingkat pengangguran yang rendah, tenaga kerja terampil, dan salah satu produk domestik bruto dengan per kapita tertinggi di dunia. Dan negaranya adalah negara maju dengan ekonomi berpenghasilan tinggi berdiri dalam indeks pembangunan manusia, termasuk negara terkaya berdasarkan PDB nominal dan merupakan salah satu ekonomi global teratas dalam hal modal manusia, serta mencapai kemajuan signifikan dalam integrasi teknologi digital oleh perusahaan di atas rata-rata Uni Eropa. Negara yang ketiga ada Slovakia, termasuk negara dengan ekonomi maju dan memiliki tingkat pendapatan dengan produk domestik bruto tertinggi pada tahun 2023. Slovakia menempati peringkat sebagai negara terkaya ke-48 dengan produk domestik bruto per kapita berdasarkan paritas daya. Slovakia memiliki salah satu tingkat pertumbuhan tercepat di Uni Eropa dan dianggap sebagai berpenghasilan tinggi ekonomi maju. Secara ekonomi, negara ini ditandai dengan industri yang modern, sektor jasa yang berkembang yang mendominasi sebagian besar dari produk domestik bruto dan tenaga kerja, serta infrastruktur transportasi yang relatif lebih jarang dikarenakan profil geografis negara ini yang berbukit-bukit, namun saat ini sedang mengalami perluasan dan modernisasi. Denmark adalah negara yang paling kecil dan paling utara. Denmark terletak di sebelah barat daya dari Swedia dan selatan dari Norwegia. Denmark memiliki pemerintahan yang stabil, angka korupsi yang rendah, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kerajaan Denmark termasuk
Kepulauan Faroe dan Greenland memiliki total 1.419 pulau dengan luas lebih dari 100 meter. Denmark bergabung dengan Norwegia dan Swedia untuk membentuk Persatuan Kalmar yang bertahan hingga pemisahan diri Swedia pada tahun 1523. Denmark merupakan negara maju, adalah anggota pendiri NATO, Dewan Nordik, OECD, OSCE. Denmark memelihara hubungan politik budaya negara berkembang Albania, Sri Lanka, Iran, Ukraina, Tiongkok, Kuba, Peru, Meksiko. Kepulauan Funen, Jylland, Thailand, Falster. Denmark memiliki ekonomi. Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973. Denmark adalah salah satu pendiri NATO dan OECD. Denmark juga merupakan anggota dari OSCE. Denmark yang menganut konsep ekonomi kapitalis pasar campuran sekaligus kesejahteraan sosial adalah negara yang memiliki pendapat tertinggi di dunia berdasarkan majalah Forbes. Denmark adalah negara yang memiliki iklim bisnis terbaik dari tahun 2006 sampai 2008. Thank you for watching, guys. JJ dulu gas biar segar.